Ester pasal 10 ayat 1 dan 2 dan 3. Maka Raja Ahasveros mengenakan upeti atas negeri dan daerah-daerah pesisir juga. Segala perbuatannya yang hebat serta gagah dan pemberitaan yang seksama tentang kebenaran yang dikaruniakan Raja kepada Mordekai. Bukankah semuanya itu tertulis di dalam kitab sejarah raja-raja Media dan Persia? Karena Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kudus, orang kedua di bawah Raja Ahasiweros, dan ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak sanak saudaranya, sebab ia mengikrarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Demikian. Matius 20 ayat 1 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan hak milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir.
Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari yang ketiga, ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka. Dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Demikian. Ya, silakan Pastor. Haleluya, luar biasa. Saya salah perhitungan tadi. Saya pikir tepat, nggak taunya tadi nggak dapat tempat ini ya. Jadi kita bablasin sekalian. Oke, mohon maaf sekalian terlambat banget. Nah, singkat, tetapi saya harap ini akan menjadi satu menjadi satu pengingat buat kita semua ya.
Semua dari kalian yang mendengar. Bukan buat orang lain, tapi buat kita, Anda dan saya. Bukan buat orang lain, saudara ya. Siapapun yang mendengar ini, ingat-ingat ya. Saudara, banyak orang mengukur berkat dan keberhasilan itu dengan sebuah prestasi, pencapaian, ya. Jadi bos, jadi direktur, jadi manajer, jadi kolonel, jadi pejabat, ya kan? Dengan uang, nilai rupiah yang dikumpulkan, ya. Banyak orang menilai berkat yang namanya berkat Tuhan itu dengan segala satu parameter-parameter yang bukan dari surga. Ya, ketika kita mengikuti Yesus dan kita mengorbankan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus, lalu kita mengukur keberhasilan dan berkat kita dengan parameter-parameter tadi, ya, dengan berapa banyak uangnya, berapa banyak kesuksesan, berapa banyak gelarnya, berapa gajinya, berapa pangkatnya, ya, maka saudara sedang terjebak kembali ke dagingmu, saudara. Nah, ketika itulah maka akhirnya kita bangunan yang kita bikin itu runtuh, ya. Kan membangun kan harus dengan emas, dengan sebab nanti akan diuji. Semua bangunan kita, upah kita itu, ya, Anda akan dihakimi dihakimi menurut pekerjaannya. Nah, tadi ya, bukan perbuatannya loh, pekerjaannya. Setiap orang akan diuji. Apakah terbuat dari emas, perak, kayu, jerami, ya. Dan ketika kamu mengukur keberhasilanmu tadi dengan parameter tadi, maka runtuh semua nanti. Semua yang kamu kerjakan menjadi sia-sia, saudara. Tetapi bagaimana dong mengukurnya? Nah, tadi ya, Yakobus dan Yohanes, ya, anak-anak Zebedeus. Ibunya ini terlalu pede, saudara ya, terlalu pede. Ya, siapa bilang sama Tuhan Yesus, karena kan Tuhan Yesus kan Mesias, Raja segala raja. Waduh, backingan ini, gua punya backingan. Seneng ya kalau punya backingan, enggak? Punya backing itu seneng. Saya dulu teman saya itu lebih banyak tentara daripada polisi, saudara ya. Serius, dari dulu teman saya lebih banyak tentara daripada polisi. Wah, saudara, ya, saya jadi kepala cabang, ya. Maaf, saudara, centeng saya itu mayor loh, saudara. Saya mayor loh, saudara. Kepala cabang, umur saya masih 27 tahun, ya. Tapi saya selalu dikawal sama mayor ini, saudara ya. Ini orang setia kawan sekali, setia kawan, bener-bener bukan, memang setia kawan ini orang ya, saudara ya, bener-bener. Nah, saudara, backingannya ternyata apa ya? Karena saya kenal dengan pejabat-pejabat, ya kan? Ada cangkolannya katanya. Nah itu dah, saudara ya. Saudara, hari ini saya nggak banyak backing, saudara. Saya nggak urusan dengan backing dulu. Saya banyak backing ini, backing itu, segala macam ya. Ya dulu kita pikir yang begitu-begitu keren ya, saudara ya. Terus saya pikir keren, pemain menteri siapa dulu ya? Dulu orang-orang pada nyalek, saya bilang, aduh salah caranya kamu, yang benar caranya Pak Enardo itu. Begitu Pak Enardo tanahnya, yang benar yang ini. Makanya Pak Enardo 2 kali nyalek sukses, saudara ya. Dan yang benar cara Pak Enardo, teman-teman kita yang lain itu salah semua. Saya bilang, salah kamu nggak bilang sama saya, kamu konsultasi sama saya, tak ajarin. Ya karena saya banyak kumpulin dengan mereka dulu saya ya. Jadi mau sampai kelas apa, ya maaf kata saudara, sampai level ini, ring 1 pun saya kenal semua ya, saudara ya. Nah, tetapi itu buat apa? Buat apa, saudara? Setelah itu buat apa pertanyaannya? Nah, sebetulnya saudara ya, ketika kita bangga, ini bisa ini, nanti kalau ada apa-apa kita bisa cangkolannya, ada ini, ada itu. Ya, semua tetap pakai duit. Kamu tidak kenal siapa-siapapun, kamu punya duit, kamu menang, saudara. Tetapi balik lagi, apakah selalu pakai duit, saudara? Saya suatu ketika pernah gegeran lawan saya itu orang hebat sekali di Jawa Tengah, saudara ya. Ini benar-benar orang hebat. Polisi takut, semua tentara takut, semua sama dia, saudara. Semua bilangnya begitu katanya ya. Polisi takut, tentara takut, hakim takut sama dia, apa segala macam. Ketika gegeran sama saya ini ya saudara ya, saya puasa 40 hari, 40 malam buat ngelawan dia, saudara. Serius, saudara ya.
Karena keluarga kami diacak-acak habis-habisan 40 hari 40 malam saya puasa. Ya. Singkat cerita pokoknya saya menang. Ya. Waktu saya depan sama dia, saya benar-benar tunjuk mukanya loh, saudara. Saya tidak takut sama kamu. Tak tunjuk mukanya, saudara ya. Lalu sepupu saya kaget, saudara, saya nunjuk mukanya. Dia sampai kayak pucat mukanya. Terus dia cepat-cepat pergi dari ruangan itu. Dia cepat-cepat pergi karena saya tunjuk mukanya si orang hebat ini. Saya puasa 40 hari 40 malam, saudara. Saudara, 3 bulan kemudian orang ini rontok, saudara. Serius, orang ini rontok. Waktu itu saya masuk penjara, saya cuma 55 hari keluar, gelar perkara semua saya menang. Ya, saya cepetan pergi. 3 bulan kemudian orang ini masuk penjara, saudara. Cukup 14 tahun. Saya 55 hari, padahal ini orang hebat, saudara. Yang katanya polisi takut, tentara takut, hakim takut. Begitu kita minta sama Tuhan semesta alam, backingan kita adalah Tuhan semesta alam. Saya ngomong, saudara ya, saya tidak takut. Ya, siapapun backingan saya Tuhan Yesus, saya bilang begitu, saudara. Oh, saya benar-benar berani waktu itu ya. Saya waktu itu umur 29 tahun, saudara ya. Saya bilang sama dia, saya tidak takut. Benar, saudara. 3 bulan kemudian orang ini masuk. Ya, masuk penjara. Saya puasain benar-benar 40 hari 40 malam, saudara. Puasanya jahat, saudara ya. Puasa itu kan kita cari perkenanan Tuhan. Ini saya puasanya marah, saudara, di penjara kok. 55 hari saya nggak salah di penjara, diopok-opok ya sama polisi-polisi korup itu ya, gila itu ya. Keluarga kami hancur ya. Harta saya dilucuti semua dalam semalam, saya miskin. Dalam semalam saya miskin waktu itu ya, dalam semalam. Jadi saya marah ya, di penjara itu saya marah. Saya puasa 40 hari 40 malam, nggak makan, nggak minum beneran. Benar, saudara, saya nggak makan, nggak minum waktu itu. Terus, saya menang. Nah, pertanyaannya, saudara ya, bagaimana ya bisa orang yang mengandalkan ini, mengandalkan itu, bisa kalah hanya dengan orang puasa, saudara. Nah, ingat-ingat yang saya ngomong ini, saudara ya. Ketika kamu cuma bergantung sama Tuhan, karena kamu nggak punya pertolongan lain. Ketika kamu hanya bergantung sama Tuhan, karena kamu tidak punya uang, tidak punya backingan, dan tidak ada jalan keluar, tapi kamu percaya benar-benar dan kamu menjerit benar-benar sama Tuhan, apakah karena puasanya yang menang? Bukan karena puasa. Karena kamu nggak punya cara lain. Kamu cuma bisa cari dan caramu tuh hanya bisa puasa. Sekuatnya kamu puasa, saudara. Dan waktu itu cara saya cuma puasa karena saya percaya Tuhan Yesus tolong saya. Tapi saya marah sekali. Marahnya salah, jangan diikutin, saudara. Tapi saya hanya percaya sama Tuhan. Saya teriak benar-benar sama Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Tuhan. Sampai air mata itu udah gak keluar, saudara. Yang ada cuma kemarahan. Tiap malam saya baca Mazmur, saudara. Dari Mazmur 1 sampai 150. Itu kan serem-serem untuk kamu kalau lihat baca suratnya Mazmur itu serem, saudara ya. Permohonannya tuh untuk ngutuki musuh lah tuh. Katanya suruh mengasihi musuh, Pak. Nanti dulu. Itu urusan nanti. Yang penting kamu puasa dulu, saudara. Backinganmu itu ya bukan barang fana, saudara. Kalau kamu puasa jerit minta sungguh, kamu hanya percaya sama Tuhan, kamu berseru sama Tuhan, apapun, saudara. Apapun, kamu harus benar-benar percaya. Makanya ketika orang minta saya doain, saya bilang puasa ya. Oh, inilah itulah dalam hati saya, gundulmu peyang, saudara. Lah kamu punya masalah, saya puasa ya. Apa nggak bisa nih? Ya, kamu nggak pengen, memang kamu cuma cari yang mau enaknya doang. Kamu tuh nggak percaya beneran, nggak bisa, saudara, nggak bisa. Upahmu ketika kamu berseru sama Tuhan, ya. Balik lagi ya, saudara ya. Tadi saya puasa, saya minta menang, saya minta musuh saya dikalahkan loh, saudara. Salah nggak? Salah. Tapi yang Tuhan lihat bukan masalah-salah benernya. Nanti kamu tak ajarin, kata Tuhan. Yang penting sekarang kamu punya iman dulu benar. Kita cuma bergantung sama Tuhan, nggak ada cara lain. Oh, saudara, nggak mungkin, saudara, kita bisa menang, bisa lolos. Habis saya menang itu Tuhan pulihkan perekonomian kami ya, saudara ya. Cuman dalam 3 bulan saya dipromosikan ya, setahun gaji saya naik 3 kali, bonusnya mobil Baleno 1, saudara. Serius, saudara.
Kita bisa beli rumah lagi, segala macam. Saya dipulihkan. Wah, saudara, luar biasa. 3 bulan yang sama, orang ini masuk penjara 14 tahun, saudara. Ya, tapi orang kaya, jadi cuma jalanin 7 tahun. Biasa di Indonesia mah begitu, saudara ya. Nah, tapi intinya apa, saudara? Saya menang. Karena backingan saya adalah Tuhan semesta alam, apapun. Ya, saudara ya. Kalau kamu berseru sama Tuhan, kamu hanya percaya sama Tuhan Yesus. Ya, percaya karena udah nggak ada jalan lain. Kamu akan mendapatkannya. Ingat-ingat, saudara ya. Upahmu itu adalah kamu akan mendapatkan semua permohonan doamu. Pak, tapi doanya salah. Nanti dulu, saudara. Yang penting kamu punya iman dulu. Kamu jangan cerita salah benar dulu, saudara. Kamu aja belum punya iman. Kamu punya iman dulu. Kamu hanya bergantung, hanya nggak ada cara lain. Kamu hanya bersama Tuhan. Makanya kamu tunjukkan dengan puasamu yang gila-gilaan. Atau diakoniamu yang gila-gilaan. Karena kamu tahu, kamu berseru sama Tuhan. Kamu hanya berseru, hanya berharap sama Tuhan. Kamu lakukan apa yang kamu tahu, apa yang kamu yakin bisa menggerakkan hati Tuhan. Kalau saya waktu itu belum tahu cerita diakonia, saudara. Saya tahunya puasa. Ya saya puasa supaya Tuhan digerakkan hatinya. Saya maksa, saudara. Karena itu yang saya tahu saat itu. Dan saya berharap sama Tuhan Yesus. Apapun, saudara. Siapa backinganmu? Backingan saya Tuhan Yesus. Ya, sambil proses berjalan, saya jatuh bangun, Tuhan dewasakan saya. Kemudian saya puasanya dengan hati yang benar. Kemudian doanya saya dengan hati yang benar. Mulut saya memberkati, musuh-musuh mulai. Akhirnya, saudara, Anda lihat komunitas ini bisa berdiri, apakah karena saya baik hati? Enggak. Karena saya backingannya Tuhan Yesus. Bukan karena Pak Ido, Dokter Ido baik, enggak. Karena Dokter Ido mau percaya pada Tuhan Yesus. Bukan karena Pak Stephen hebat, bukan. Karena kita semua mau terseru sama Tuhan Yesus. Ketika kamu tidak berharap sama Tuhan Yesus, kamu putus, saudara. Ya, saya pernah berhenti berharap sama Tuhan, putus. Sekarang siapa backinganmu? Ya, siapa backinganmu, kepada siapa kamu melayani? Layani dengan sungguh-sungguh, berharap dengan sungguh-sungguh kamu akan mendapat upahmu, saudara. Di dalam peperangan rohani ini. Ya, tapi sungguh-sungguh. Seakan-akan udah gak ada jalan lain. Udah itu tok, saudara. Makanya kadang-kadang kamu ditaruh di tempat di pojok. Disitulah kamu nanti ketahuan. Kamu sebenarnya punya iman apa enggak. Begitu kamu nyangkul hanya sama Tuhan saja. Kamu lihat, saudara. Tuhan akan mengabulkan apapun doamu. Maaf, saudara. Bahkan doa yang buruk. Ya, ini ekstrim ya. Bahkan doa yang buruk. Nanti dalam prosesnya Tuhan akan ajarin kamu bagaimana doa yang baik. Tapi hari itu yang penting kamu punya iman dulu. Tuhan Yesus memberkati.